Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Meliana dari kelas 1 KPIC. Di sini saya akan mempresentasikan materi komunikasi kelompok dan organisasi. Komunikasi kelompok adalah suatu komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil. Kelompok membutuhkan komunikasi untuk menunjang kekompakan dalam suatu kelompok. Mengapa demikian? Karena kelompok penting dalam kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan kelompok tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu juga, kelompok dapat memungkinkan kita untuk berbagi informasi, pengalaman, pengetahuan kita dengan anggota yang lainnya. Kelompok terdiri dari dua kelompok. Yang pertama, kelompok primer, dan yang kedua, kelompok sekunder. Yang pertama, kelompok primer. Kelompok primer adalah kelompok utama atau kelompok yang langsung berhubungan dengan individu yang lain, atau bisa disebut juga suatu kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan akrab, personal, dan menyentuh hati dalam asosiasi dan kerjasama. Contohnya yaitu keluarga. Kelompok yang kedua yaitu kelompok sekunder. Kelompok sekunder adalah kelompok yang mengaktualisasikan minat yang kita miliki, atau bisa disebut juga suatu kelompok yang anggota-anggotanya tidak berhubungan akrab, tidak personal, dan tidak menyentuh hati dalam asosiasi dan kerjasama. Contohnya seperti sekolah, tempat kerja, dan lain sebagainya. Fungsi komunikasi kelompok yaitu sebagai hubungan sosial, pendidikan, persuasi, pemecah masalah, dan terapi. Adapun karakteristik kelompok meliputi interaksi, norma, peran, hubungan emosional, dan tujuan. Peranan-peranan anggota-anggota kelompok dikategorikan sebagai peranan tugas kelompok, peranan pemeliharaan kelompok, dan peranan individual. Struktur jaringan komunikasi ada 3. Yang pertama, struktur lingkaran, yaitu kelompok yang tidak memiliki pemimpin. Jadi, setiap anggota hanya dapat berinteraksi dengan anggotanya yang berada di kanan dan kirinya saja. Yang kedua, ada struktur bintang, situasi di mana seluruh pesan mengalir pada satu individu. Yang ketiga, ada struktur penuh, yaitu setiap anggota dapat berkomunikasi dan melakukan timbal balik dengan semua anggota kelompok lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Arus komunikasi organisasi ada 3. Yang pertama, ke atas. Contohnya yaitu instruksi, arahan kerja, informasi kebijakan, dan prosedur kerja. Yang kedua, ke bawah. Contohnya yaitu feedback, masukan, arahan, dan kuesioner. Yang ketiga, ada lateral atau horizontal. Contohnya itu antar individu yang setara. Fungsi komunikasi dalam organisasi ada 4, yaitu fungsi informatif, fungsi regulatif, fungsi persuasif, dan fungsi integratif. Sifat aliran komunikasi dalam organisasi ada 3. Yang pertama, serentak, yang kedua, berurutan, dan yang ketiga, berurutan serentak. Hambatan komunikasi dalam organisasi yaitu hambatan dari proses komunikasi, hambatan fisik, hambatan semantik, hambatan psikologis, hambatan manusiawi. Adapun cara untuk menghadapi hambatan komunikasi tersebut yaitu gunakan umpan balik, kenali si penerima berita, merencanakan secara teliti, dan pertimbangkan baik-baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materinya karena saya dalam masih tahap belajar.
Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.